Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat yang budiman dimanapun berada, selamat bersua kembali dengan saya dalam channel kesayangan Anda, di channel Dr. Ari Tulung. Sahabat yang budiman, kali ini saya kembali hadir untuk memberikan edukasi hukum tentang suatu permasalahan. Jadi edukasi hukum yang sering terjadi di dalam masyarakat kita. Sahabat yang budiman, terkadang saat membeli barang kita menerima barang yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Atau dengan kata lain, ketika membeli barang yang datang itu memiliki kekurangan, atau cacat lah. Ini biasa terjadi ketika kita melakukan pembelian secara online melalui media-media sosial, Sahabat yang budiman, pada video yang sebelumnya saya sudah terangkan bahwa di dalam hukum perdata kita, jangan dong, sini kita tetap. Nah, pada video sebelumnya pada konten sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa penjual itu memiliki dua kewajiban terhadap jualannya, Yang pertama, si penjual itu wajib untuk menanggung cacat yang ada pada barang itu, baik cacat tersembunyi maupun cacat yang secara terang-terang kelihatan, itu Kemudian kedua, si penjual wajib menanggung bahwa apa yang dijualnya itu mampu dinikmati oleh si pembeli, itu Jadi kewajiban kedua itu penjual wajib memberikan jaminan kepada si pembeli bahwa barang yang dijualnya itu aman, aman dan memberikan manfaat dan tidak memberikan bahaya kepada penggunanya, itu. Nah, terkait dengan kewajiban untuk menanggung cacat, maka di sini penjual, sebagaimana saya terangkan pada konten sebelumnya, bahwa penjual itu wajib mengganti barang karena ada kata menanggung cacat, baik yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Jadi kalau seorang pembeli menerima barangnya sudah cacat, anggaplah membeli handphone, tapi handphone itu ketika mau digunakan dia hanya bisa mengirim suara tetapi tidak bisa menerima suara, berarti ada cacat tersembunyi. Ini adalah, maka kalau ini terjadi, jika ini terjadi, maka kewajiban si penjual untuk mengganti. Nah, ada persoalan baru nih, ada persoalan baru. Bagaimana, ini si bocil mengganggu juga ini. Jangan, hati-hati nih, atap nanti jatuh atap ini. Jangan, ini atap. Duduk sini, duduk tenang. Hati-hati, nanti jatuh di atap ini. Ini atap tinggi loh, ini jatuh nanti bisa patah. Oke saya lanjut lagi. Nah, ada persoalan yang baru muncul. Bagaimana seandainya di dalam kwitansi atau di dalam perjanjian sebelumnya bahwa di dalam perjanjian itu ketika mengadakan transaksi jual beli, si penjual sudah menyebutkan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Pelan-pelan. Bagaimana nih? Padahal di dalam peraturan perundang-undangan, di dalam KUH Perdata sudah dijelaskan bahwa si penjual wajib menanggung cacat yang tersembunyi. Jadi kalau ada barang yang rusak, maka kewajiban si penjual untuk menggantinya.
Nah, bagaimana seandainya dalam kwitansi, karena kita membeli kwitansi atau di dalam perjanjian baik lisan maupun tertulis, terkadang penjual menyatakan bahwa barang yang sudah dibeli itu tidak dapat dikembalikan. Nah, bagaimana ini? Sahabat yang budiman, ini juga sering terjadi, ya. Memang di dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa kewajiban si penjual untuk mengganti barang yang ada cacatnya, ya. Namun perlu diketahui ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini kita perlu juga melirik ketentuan lain di dalam pasal 38 KUH Perdata. Di situ juga dinyatakan bahwa semua, jadi pasal 1338 ayat 1, di situ juga dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, jadi harus sah, ya, harus perjanjian sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini menyatakan bahwa perjanjian itu mengikat kedua belah pihak. Ya. Semua perjanjian, ya, selama dia sah, maka perjanjian itu mengikat kedua belah pihak. Apa makna yang lebih jauh lagi? Ini memberikan juga pengertian bahwa perjanjian itu boleh menyimpangi, ya, boleh tidak mengikuti aturan yang terdapat di dalam KUH Perdata, atau boleh tidak mengikuti aturan terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, selama itu dinyatakan dengan jelas. Jadi kalau ada perjanjian, kita membeli barang, di kwitansi tertulis barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, itu adalah perjanjian. Sehingga walaupun undang-undang menyatakan bahwa si penjual menanggung cacat pada barang, tetapi ketika dibuat yang lain, dibuat perjanjian lain, maka ketentuan undang-undang ini tidak berlaku. Lebih tinggi kedudukannya perjanjian daripada hukum-hukum perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya, itu. Jadi selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan hak dan kewajiban yang tertuang dalam jual beli di KUH Perdata itu berlaku. Tetapi ketika ditentukan lain, maka ketentuan yang memuat hak dan kewajiban penjual dan pembeli di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah perjanjian antara kedua belah pihak. Jadi hati-hati membuat perjanjian. Nah, saya kira inilah edukasi singkat kita pada hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.